Jadi teman kita yang bercerita Shahibul Hikayat. Pada malam ini saya ambilkan judul cerita yang berjudul dan bertitel yang akan saya bawakan, sebuah cerita sapu tangan duit Sigobang yang akan saya bawakan. Saya minum dulu ya. Ini siapa sih gelasnya laka gede amat. Aduh, sampai kepala si Arifin. Aduh. Al-Kaisah sah dan kata di dalam Shahibul Hikayat, di sebuah istana benua negeri, di negeri Bahrum Sa'alam, rakyat-rakyatnya sehat walafiat, tanam-tanamannya Tuhan kasih hidup subur, tidak kurang suatu apa-apa, jarat protein sayur mayurnya, pun nangka landak lain, pun pepaya lain, pun tomat lain, sebab kalau disamain berabe nih urusan. Kita ceritakan ada kampung namanya Kampung Tapakur. Kalau kampung kan ulu jami, ulu atas, atas nama ulu atas. Di situ lagi ada cipulir, air mulir muter, jadi air muter. Kebayoran lama, ngidul lagi tanah kusir, artinya supir delman. Ngidulin lagi ada Pondok Pinang, artinya pondok kemenangan. Ini di Kampung Tapakur ada seorang jawara namanya Bapak Sarkada. Namanya Bapak Sarkada. Bajunya yaitu hijau pupus pisang. Terbuat dari sutra nanas. Sutra nanas dikebut, dipecut, dipaku, nggak nyangkut. Pakai golok. Gagangnya tanduk kebo bule. Nih Bapak Sarkada. Artinya jawara bukan tukang bacok orang, bukan tukang nabokin orang, itu mah namanya orang gila. Kalau ada orang berantem dipisahin, salaman. Nih Bapak Sarkada, kumisnya sedang kayak potongan tali air. Ya kayak kumis segini sedang tuh, abang kita yang di depan sedang. Jadi kumis yang kegedean kayak tanduk kebo. Sebab kalau kumis kegedean sholat di balik pelupuh. Nggak pakai sajadah, kan ruku subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi kejepit. Aturan Allahu Akbar dicabut jepet, aduh akbar tuh. Bapak Sarkada punya istri. Siapa istrinya? Namanya Siti Mujennah. Cuman orangnya weldes, udahnya bawel judes. Gambreng. Sarkada lagi duduk di bangku jomblang jambing sembari ngisep rokok cerutu. Set bloha. Objek nggak masuk, apa nggak masuk, duit nggak punya, set bloha, set bloha, set bloha. Kemarin iyalah tuh rokok, ya namanya dongeng apa be gua kata. Ya masa lu menang lawan gua. Set bloha. Sembari nyanyi, duhai nasib, kini ku jadinya merana hidupku, oh sepanjang mata tuk tuk tembang dan guja, tembang dan guja. Manggil istrinya dengan sopan, neng, istri abang Siti Mujennah. Mujennah keluar pakai baju pagar irian kekemben. Segimana najis ya malaki begitu, najis banget ya. Kagak ngapa-ngapain, bendok mulu di Sengkelang. Gue nyesel kawin malu bang, gue tahu begitu mendingan gue kawin sama si mancung. Gue ngelayanin teh manis segala macem, enak banget. Ya utang di warung gue gak utang udah kayak tasdik. Nah iya orang sampai kayak gitu banget. Ya Sarkada dia bingung, set belahai, dia ngerokok nggak timpalin. Datang adanya seorang petani, anak mana? Anak Teluk Naga, namanya si Sarmin. Seorang petani, ngomongnya panjang. Assalamualaikum, adik abang Sarmin, waduh kueder kita menjadah. Sono kemari kita kueder, naik mobil merah, nyanyi, kita dengar suaranya si Kunuk, waduh setan jasa nih gua. Makan rasanya aus kita. Waduh, mampir rumah Iwan Batara di foto jotrek. Waduh, Deswarmin mampir, iya. Waduh, kebetulan lama rame jasa ini. Udah banyak tingkat, mobil segala macem. Waduh, weather kita. Bang, cium tangan serpet. Waduh, empok. Bini jawara patahnya penol amat ini. Duduk min. Dia sama abang ipar, adek iparnya dia ambilin, utangin kue serabi di warung Peminah.
Kebetulan Pomina janda lagi. Dia Sarmin makan, waduh iya po, waduh gurih jasa ini serabinya, gulanya guanting. Enak Min, bukan anak-anak lagi gurih. Di kampung lu serabi berapa duit Min? Murah po, celentang 500, nang kurap 1000. Ya namanya serabi. Ya namanya dongeng apa baik gua kata. Duduk coba. Bagaimana Min kehidupan lu? Waduh bang, waduh tani berabe sekarang mah tani. Sana nanam pare sekebon, pahit semua. Waduh, ngapa lu nggak gulain begitu pare mah? Waduh, saya beli bebek 12 ekor selepas di empang, ngambang semua. Ngapa lu gak gadulin batu? Waduh berabe nih mah, abang jadi jawar begini amat bang. Datang lagi adanya tembontot, siapa namanya Dul Jaun, disebutnya si Ladud. Bab nggak ngapa-ngapain lodat ladud, tembontot namanya Dul Jaun. Baju putih, kancingnya hijau, kuning, coklat, merah. Di sini ada getah pisangnya. Pakai kopiah, tikernya kelihatan. Kongko punya kongko Sarkada, Sarmin Dul Jaun. Sarmin seorang petani, Sarkada artinya seorang jawara tulen. Yang tembontot Dul Jaun dipanggil Siladud. Akhirnya ketiga saudara pergi jarah, mesen beras merah, nasi timbel, lalapnya daun brocok, sambal keprok habis, ingus pada keluar. Waduh sedap jasa ini. Jalan ceritanya untak masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, si madeda model kayak balak ini sih. Jalan untak, suara tekek panting gurekek, suara titir panting guritir, binatang malam pada berbunyi. Ya au. Ya codot kali mah. Jalan untak. Ngemling, jalan untak, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan. Kodok pada berbunyi, binatang malam. Berkedek. Ya binatang malam kodok. Berkedek. La ilaha illallah, kodok njahit apa ngapa itu ya? Sampai ada kali kecil alias Farid zaman sekarang. Adek-adek awas, loncat banyak buayanya. Loncat. Benging cik. Ayo Min. Waduh, kita mau loncat selangkan kita gudi gini. Mana kesek ledes. Sial, ada kalinya tak enggak ini. Mulanya ada buaya. Waduh, dibacain nama dia Sri Cicing Sekoto Minum jambe sepandil referensi sepandilono. Urit kuara sorong. Benging cik. Ayon. Waduh bang, lu pada bisa loncat ini kali dalam apa cetek? Kodok bancat berbunyi cetek. Terima kasih kodok. Tek dia turun blebek otis janggut. Ya cetek bapak moyang lu. Jalan Sarkada, Sarmin Dul Jaun. Nih. Sampai di hutan dia tidur miring pak. Ini tidur celentang haram Ustadz, bukan haram, kurang baik, alangkah baiknya miring. Bab kalau orang tidur celentang jelek dah. Bibir meletak, temblem, hidung megar. Tidur celentang campur ngorok jelek dah. Tidur terus gitu tembloknya nyamuk jelek dah. Dul Jaun tidur celentang, habis nyebrang celana kolornya beset, biji kormanya nongol. Ya korma muda kesorotan bulan mencereng para hadirin. Tapi kalau korma aki-aki burak dah, percis jamur ninjok loas. Tapi kalau setengah muda ya coklat dikit-dikit lah. Bangun lagi, jalan lagi, untak. Sampai di Tatal Batas ada pesantren namanya Pesantren Pandan Arum. Sebab ini pesantren dikelilingin pun pandan wangi, namanya Pesantren Pandan Arum. Kiainya yaitu Kiai Bahrul Ulum Sidik. Bahrul lautan, ulum ilmu, sidik lautan ilmu yang benar. Orangnya udah tua. Kalau tua enggak tapi tua. Udah tua. Jenggot kayak bulu jagung, iga kayak penggilesan, pantat kelempeng, gigi abis. Tapi biar kayak gitu sakti, gunung diculak gempur ke rumahnya. Macan disembeli rokok. Anak sekarang biar jago bagaimana, paling celengan babanya diinjak.
nih gunung diculak gempur para hadir. Nih udah tua ngomongnya udah geged, saking tuanya asal mana kentut pegangan bangku. Iya senggoyongan, maksudnya la ilaha illallah udah tua nya begini kalau lagi masih muda. Kalau udah tua makan sama bubur, dikit lagi ke lubang kubur, gigi udah hancurnya asal mana kentut pegangan bangku. Bocah nyautin buset aki-aki kentut keluar silet apa ya. Datang 3 saudara. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Begitu kaget bongkoknya sampai lempeng. Buat. Hilang kagetnya bongkok lagi. Ketiga saudara Sarkada Sarmin Duljaun datang ke rumah Mamanda Guru. Kalau kita kan kongkot cukup sejam 2 jam, bagaimana mau dapat barokahnya Pak? Ini 40 hari 40 malam 3 saudara. Pulangnya minta oleh-oleh. Padi sepetak enggak, kebo seekor tidak, talas kebon enggak. Sarkada pulangnya minta oleh-oleh, minta ilmu ketik jayaan, ilmu lalanang jagat, minta ilmu jawara. Sarmin minta ilmu cocok tanam, dikasih pacul, gagangnya kayu cendana, besinya pedut. Oh musrik itu Pak? Enggak, apa aja yang bermanfaat di alam dunia pakai, enggak ada musriknya. Jangan dikit-dikit musrik, dikit-dikit bid'ah. Menunaikan rukun Islam yang kelima, pergi haji pakai pesawat buatan kafir, kan nggak boleh. Nyampe praktis dari Bandara Soekarno-Hatta menuju King Abdul Aziz Kota Mekah, bagus. Dikit-dikit musyrik, dikit-dikit bid'ah. Ke Mekah naik kebo, di Tangerang mati itu kebo. Apa aja yang bermanfaatnya pakai. Sarkada ilmu jawara, Sarmin ilmu cocok tanam, ilmu tani. Kita ceritakan Duljaun alias Siladud minta ilmu pelet. Dikasih sapu tangan duit si gobang yang menjadi judul cerita pada malam ini. Lo kan manjur ini mana Bu Ilar aki-haki. Dia cuma kantongin. Haki yakin, ainal yakin, hakikin kantongin. Kita nggak ceritakan Sarkada yang punya ilmu jawara, kita nggak ceritakan Sarmin, kita ceritakan Duljaun alias Siladut yang punya ilmu sapu tangan duit si gobang, ilmu pelet. Kerja di mana? Di rumah Tuan Sudagar Ali Jaya. Nih si Duljaun. Sudagar Ali orangnya namanya Ali sebab kaya, namanya Ali Jaya. Punya kapal layar 3, dagangannya rempah-rempah ditukar di Tiongkok kuno, sutra, mangkok dan lain. Nih dagangan Sudagar Ali Jaya. Iya namanya cerita Duljaun kerja udah 7 tahun jadi jongos. Apa itu jongos kacung? Apa itu kacung pembantu? Cuman Tuan Sudagar Ali Jaya punya anak satu-satunya semata wayang cakep. Siapa namanya? Siti Juhro. Bener cakep nih Siti Juhro. Anak-anak Kebayoran lama kalau ngeliat Siti Juhro yang matanya sipit jadi gede, yang matanya gede belok, yang matanya belok pecah. Ibarat bandeng-bandeng celincing yang nggak belumpur, ibarat duren-duren parung kerangan. Kalau ente kenal duren parung kerangan, dibelah peloak, isinya kuning, dimakannya manis kayak madu sumbawa, bijinya kotek, nggak kayak duren serang yang dikepeng dulu Jambi, kita belah peloak, isinya nggak ada, bijinya melotot. Ngapain belah? Pengen tahu gue udah belah, gue lu kagak bayar. Nih kalau dia lewat anak-anak pada besuit, tit, 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 tit. Ada yang cebok di kali belum bersih besuit, tit. Jadi juga nggak berbahasa strawberry ya. Nih Siti Juhro, rambutnya ikal pelau di mayang, hidungnya mancung runjing serudang, di dadanya ada apel Australia yang masih mengkol, pinggang potongan gitar Meksiko, pantat nonggeng sepotong, kayak nangka nonggeng sepotong, kayak nangka sepotong, kaki gunting padi. Tapi biar kayak gitu dia jaga nama pribadinya sebagai wanita, jarang keluyuran malam. Gak kayak cewek zaman sekarang Pak. Pemuda zaman sekarang punya duit 100.000 ngajak nonton layar film yang ditonton diam aja, bangku film jomplang, tangan gerayangan, mulut nyengir. Makhluk apakah itu? Kalau zaman dulu hurufnya ng, eng, enge, el, ala, c, o, co, ngelancong zaman dulu. Cuman tertib zaman dulu Pak. Ngelancongnya berlima, yang teman seorang, yang terim berempat berlima. Mandandanan norak zaman dulu, minyak rambut beteplek, sisir nogag, baju kelirengginang. Itu ngelancongnya bawa radio zaman dulu, mereknya Noble, terang bulan. Itu radio lagu-lagu Johanna Satar enak.
Tem tem toeoeoem dem dem. Kata radio. Tem tem toeoeoem dem dem. Semenjak berpandang mata hatiku rasa gelisah, rasa terbayang kembali pertama kita berjumpa. Jikalau senja yang indah hanya di ruang mata. Turirurirurit radio. Tirudidudirun dodedodedang dodedodedodedodedodedong. Kiranya aku tergoda, aku tak tahu mengapa diri dilanda nustapa karena pandangan menggoda. Toeo. Hanyalah doamu saja pada yang maha kuasa membikin hati kecewa jikalau jumpa. Paling ceweknya sembari ngiting kudungan zaman dulu. Mau siapa kemari bang? Kata ceweknya. Iya, kata ceweknya, emang Bang Mancung nggak diajak. Soalnya nyaut, Mancung malah lagi ngereretin tali. Zaman dulu. Kata ceweknya, kue pancong, kue simpring, nabu bedug di tengah sawah. Kalau ngelancong jangan di samping, silakan duduk di bangku saya. Bangku atuh didukun berima, tunggirnya doang nogak. Iya neng, nggak kasih neng. Kata ceweknya, metik limo jangan tengari, metik yang tua kena yang matang. Kalau mau jangan sendiri, orang tuanya disuruh datang. Minta dilamar. Anak laki madun abang beliin celengan semar es bonbon gagangnya paku. Bulan depan abang lamar, kalau kebun abang udah laku. Mau jual apa juga tanggung jawab anak muda dulu mah. Iya. Yang 4 udah tidur, yang 1 pacaran. Radio nyarinya enak. Kalau mulai menjelang subuh, suara beduk ditabur terdengar anginan lalu. Kata ceweknya, bang mana kuenya? Di mobil pickup. Si abang mana ceweknya? Neng yang cakep. Ditanya neng mana sawoknya? Kan udah matang. Si neng mana cowoknya? Abang yang ganteng. Ditanya lagi, bang mana kebembemnya? Di dalam penyu. Abang mana temennya? Itu lagi tidur kayak kunyuk. Temennya bangun, weh beli korma sama jarum. Udah lama buruan lah nyium. Babanya di dalam nyaut, siapa tadi yang beli jarum? Kalau beli jarum di pasar Bo. Siapa tadi mau nyium-cium bol kebo? Kata babanya. Perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Makanya ibu, kalau anak kita pacaran zaman sekarang awasin bocah. Kita juga ngerasain muda. Calon mantu udah sama-sama demen, udah pacaran 3 tahun, kehujanan suruh nginep, lapor dulu sama RT RW. Kalau anak kita udah sama-sama demen, ibunya jangan buru-buru tidur. Awasin bocah. Intip dari jendela, dari hordeng. Busrit. Mas Allah, anak aku tangan dirogoh. Musrit, ya Allah, bagaimana? Nah ibu cara ngusirnya belaga neng-teng ember, belaga nyiram kembang, neng-teng ember, lancongan permisi, permisi lancongan. Paling anak muda nyautin nenek-nenek udah lama gila ember, gitu aja. Ini Siti Juhro bener-bener cakep, si Ladud alias Dul Jaun demen sendirian. Aduh. Bener-bener gaji gede. Suman ini Siti Juhro bener cakep. Aku mencurahkan isi hatiku cinta sama Siti Juhro. Bagaimana caranya kalau begini? Aduh, laksana duri mendem di daging, ngebet sendirian. Dari dulu juga hadirin, orang demen sendirian awet. Lu ilaha illallah, 3 kali nyisir asal ke kaca dia. Asal Siti Juhro lagi dandan dia intip. Siti Juhro dandan pakai parfum wangi-wangian. Ya biar nyamuknya pergi. Dul Jaun heran. Lu ilaha illallah. Nih. Kebetulan hari Minggu bersendal gurau bersukaria, Siti Juhro mandi di Sungai Pandan Arum. Siti Juhro, Siti Hamamah, Siti Rodia pada mandi. Dul Jaun ngantar, ngintip dari atas tebing. Cakep-cakep cewek. Yang ngintip berjamaah. Iwan Watara ngintip, Bang Haji Saidi, Bang Haji Cacan. Ngintip teduh-teduh cali pengennya dia. Saru badannya.
Tuh, cewek ada yang badannya sedang betnging blur, ada yang badannya gede ke salon betnging blur, ada yang badannya kecil kurus betnging celub. Si mas nyautin pingsil kecemplung ya, kali nyautin diam-diam. Tuh, anak muda ada yang ngintip ilernya 3 paso, ada yang ngintip nggak kedip-kedip, laler di bulu mata, menjot-njotan ke keramat ini bulu mata. Nih, saya kata kali anak laki doang pada bercanda, kalau gitu cewek bercanda. Sembari nyanyi atau pada berenang, Laksmana raja di laut. Ada yang bindeng nyanyi goyang dombret. Kalau kita kan goyang dombret, orang Jawa bindeng ada oyang obet, oyang obet, oyang obet, goyangnya dibagi-bagi, ada oyang obet, oyang obet. Siti Juhro nyautin, teman-teman, waktu udah jam 5, nggak keburu sholat maghrib, ayo kita pulang, wayo. Pada berbut. Sebelum pulang kita gegosokkan biar rapi, baik pakai pucuk dan pandan wangi. Si mas nyautin, burung kecici mencok di sumur ya, bisa dicuci susah dijemur. Hei, kita diintip, ayo kita pulang, wayo. Pakai pakaian berbut. Aji Cacan ngamuk, lu berisik, film abis. Galak banget ya, setan banget nih. Pakaian berbut. Yang orangnya kurus dapat baju yang gembrot, yang orangnya gembrot dapat pakaian yang kurus, yang orangnya kurus dapat pakaian yang gembrot, larinya lega. Lagu kayak Ronaldinho ini. Yang orangnya gemuk dapat pakaian yang kurus, larinya macet. Gua nggak kayak pakai boneka Subasa ini. Itu lari ngapa begitu? Tali kama ketukar. Nggak tahu dasarnya. Kita ceritakan malam kira-kira jam 9. Dul Jaun pakai senter. Dul Jaun datang Siti Juhro ngeluarin kopi sama biskuit, roti biskuit. Bang Jaun, iya. Orang kalau demen kan begitu ya. Belum tidur bang? Belum. Abang Jaun kok kelihatannya bengong alias melongo, emang kenapa? Enggak. Kurang gaji? Bukan. Kenapa sih bang? Ngomong enggak apa enggak? Bengong tiap hari. Anu Ju, abang pengen Bukan Ju, sebenarnya abang kerja di sini. Enggak betah? Ya betah, gaji cukup. Cuman kenapa? Begini Ju, terus terang. Niari malam ini abang ungkapkan hati abang. Sebenarnya abang udah lama, selama kerja 1 hari 1 minggu udah 7 tahun abang cinta sama Juju. Abang demen sama Juju. Bagaimana kalau Juju abang ngelamar, Juju jadi istri abang. Leng-leng Siti Juhro didemenin sama Dul Jaun, mukanya merah, dadanya panas mendedeg, saking panasnya dadanya buat nggarang terasi mateng. Wih, lah muka gua nggak pakai empang ini ya. Abang demen sama anak bayaran nama, anak Lujami, anak Cipulir, anak Manarja, anak Ciledug, petukangan saya lamarin. Najis saya sama abang. Abang pengki nek balik. Bangsat. Abang punya muka lebih jelek dari pantat saya. Setan. Saya boro-boro demen sama abang. Dasar pengki nek balik. Najis ke tulang-tulang. Wih, masa Allah. Sampai bedeblok muka gua. Ju, jangan begitu. Emang begitu. Putih kulitmu pandang tak jemu. Saya putih, yang keling si cali. Bangsat abang. Saya emang putih bang, yang keling bang cali. Setan. Ju, jangan begitu Ju. Si cali temen abang biar kayak gitu. Najis ke tulang-tulang. Ju, saya mau tidur bang. Begitu mau tidur, dijamret kudungannya, Juju masuk ke pintu, dijebretin pintu papan jati jeriginya. Jediet, la ilaha illallah. Cintanya ditolak, kukunya ngejelekap. Di sini diperkenakan sapu tangan duit si gobang oleh-oleh dari Bapak Kiai Bahrul Ulum Siddiq.
Abang malu sama orang rambut udah panjang mau digunting di pasar Tanah Abang, cinta abang ditolak di sini, abang mau kebutin sapu tangan duit si gobang biar ngikutin abang nyampe ke lubang. Dikebutin sampai duit si gobang, bet pulang dulu jauh, dikerjain jam 10 setengah 11 ngigo. Saking manjurnya. Lagu-lagu dulu diputer, lagu-lagu dong dong ding dong dore do de do dem do de dem de do de do de do de do de do dem. Usah kau kenangkan, usah kau pikirkan peristiwa lama. Anak-anak bilang mainin, mainin film Cowboy Adios yang paling panjang. Tak tut, bad boys call boy the night, bad boys call the night. Well, by the boys call the night. It's made about the night, boy. The late boys call the night, the boys call the night. Tukang lepet pelitanya udah begini. Kalau film habis tanpa gua bawa dia, film kongko mulu. The late boys call the boy, the late boys call the boy. It's not the night, boy, the boy. Late the days. Ya kaki kuda. The boys call the boy, the late. Udah kalau nyium. And the boy mulu. Jagoan nyium kagak, berantem kagak, dipanah medek. Cegerasain apa gua kata. Film abis anak kecil pada nutur duit. Dia kata kali duit cepean. Dak pungut reak. Waduh. Sial bener ya. Sekali duit reak bener. Pesta 7 hari 7 malam selesai. Dul Jaun dengan siapa? Iya, itu dengan Siti Juhro. Dul Jaun seorang rakyat jelata, abangnya seorang jawara, dan abangnya kedua seorang petani. Maka Dul Jaun kita nggak ceritakan malam pengantin baru, nggak enak didengar oleh umum. Yang saya bawakan tadi yang judulnya Sapu Tangan Duit Si Gobang, saya rasa cukup sampai di sini saja dulu. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.